Jadi mereka ibaratnya itu kalau bahasa Jawa bilang sudah tidak terdengaring-aring. Bahkan, mohon maaf, ada kalanya loh seseorang yang berani membawa pasangan selingkuhnya ke rumah ada, walaupun itu tidak banyak. Itu berarti di situ memang sudah ada hal-hal yang memang kita tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya Kang Kumis mengucapkan terima kasih kepada sahabat semua yang sudah mendukung terus di channel Kang Kumis. Dan pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 9 ciri istri selingkuh yang ingin memiliki pasangan selingkuhnya. Nah ini, tentunya ini perbedaannya ya antara perselingkuhan yang biasa ya, artinya hanya sekedar ingin lebih dekat, atau perselingkuhan yang memang semata-mata tidak ada niat untuk menjadi pasangan resmi. Ini tentunya yang ini lebih mudah dipahami. Namun sebelum lanjut ke topik, nggak ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru di channel Kang Kumis, dan jangan lupa share. Oke, kita langsung ke topik. Nah 9 tanda yang perlu Anda pahami. Sebagai tanda pertama, biasanya dia setelah diam-diam melakukan pendekatan dengan pasangan selingkuhnya, ini dia mulai mencari-cari masalah dengan pasangan, ya, dengan harapan memang di situ ketika ada masalah di tengah kehidupan rumah tangganya sengaja diciptakan. Ini adalah untuk mempermudah dia memang sebetulnya sudah memiliki yang lain secara diam-diam, walaupun itu memang baru sebatas selingkuhan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dia mulai menuntut pasangan yang tadinya mungkin apapun yang diberikan oleh pasangan dia selalu terima dengan senang hati. Dia selalu bisa menerima ya, namun diam-diam mulai saat ini dia mulai menuntut ke suami, tentunya adalah meminta hal-hal yang di luar kemampuan atau memang secara tidak langsung. Istri ini sudah mulai merubah ekspektasi ya terhadap untuk dijadikan bahan tuntutan terhadap suaminya. Ini kan repot ya, karena ketika si suaminya memang betul pada saat itu bisa mewujudkan keinginan terhadap istrinya, dia pun akan menciptakan tuntutan-tuntutan baru yang lebih berat. Nah ini kan supaya timbul masalah di sini. Ini karena mungkin dia sudah begitu pedenya bahwa dia memang ingin meninggalkan Anda karena dia sudah merasa bahwa dia sudah memiliki yang terbaik menurutnya ya. Ini. Kemudian yang ketiga, dia tidak takut sama sekali seandainya perbuatannya dipergoki oleh pasangan. Ya, karena memang dari awal dia sudah memiliki niat yang kuat bahwa dia memang ingin beralih pasangan tentunya. Ya, karena dia sudah begitu yakin bahwa dia itu adalah orang yang terbaik saat ini ya. Ini adalah semata-mata karena memang ada dorongan-dorongan lain tentunya. Ketika perselingkuhan ini memang tidak jauh beda lah dengan orang awal-awal pendekatan, misalnya pacaran itu tidak ada yang menjanjikan ketidakbahagiaan, yang menjanjikan ketidaksenangan itu tidak ada. Semuanya rayuan-rayuan itu memang mengarah seakan-akan menjadi yang lebih baik dari yang sekarang. Ini. Kemudian yang keempat, dia akan berani menolak secara langsung ataupun dengan perilaku-perilaku yang kurang menyenangkan saat si pasangan, entah ini istri entah ini suami, saat akan melakukan hubungan suami istri ya. Tentunya biasanya dia juga mengucapkan kata-kata yang cukup menusuk perasaan ya bagi seorang pria ketika memang dia menolak ajakan tersebut. Berbeda halnya ketika perselingkuhan yang dilakukan sekedarnya saja, walaupun dia menolak tapi tentunya tidak menggunakan kata-kata yang menyinggung. Itu pun dengan menolak, terlepas itu secara lembut maupun kasar, ini sudah menyinggung perasaan suami loh ya. Lalu kemudian yang kelima, dia terus melakukan tuduhan-tuduhan balik ya kepada pasangannya, seakan-akan bahwa selama ini justru yang melakukan kesalahan terbesar menurutnya adalah pasangannya sendiri. Nah ini yang di sini terlihat jelas ya. Yang mungkin tadinya adem ayem, tadinya tenang, tiba-tiba kok si pasangan ini menuduh selingkuh terhadap pasangannya. Ini kan kadang-kadang di luar nalar.
Nah, ini adalah aksi mereka untuk menutupi apa yang selama ini sedang ia lakukan bersama pasangan selingkuhnya di luar sana. Ini. Kemudian yang keenam, tidak menutup kemungkinan ketika pasangan sudah dekat sekali dengan pasangan selingkuhannya ini, dia mulai berani curhat dengan pasangan selingkuhnya. Nah, biasanya curhatan-curhatan yang ia curhatkan kepada pasangan selingkuhnya ini adalah hal-hal yang memang memiliki sisi negatif dari pasangan sendiri. Nah ini ya, mungkin bercerita tentang sisi negatifnya, bercerita tentang ketidakenaknya ya, tidak enaknya pada saat dia bersama pasangan. Ini adalah biasanya untuk menciptakan perhatian-perhatian baru dari pasangan selingkuhnya, bahwa seakan-akan memang biar si pasangan selingkuhnya ini semakin hari semakin kasihan ya, dan segera mengambil keputusan. Karena memang ini ceritanya adalah perselingkuhan yang ingin memiliki, bukan hanya sekedar mencari hiburan atau mengusir kebosanan, tidak. Tapi ini ada nilai yang berbeda dibanding perselingkuhan yang lain. Lalu kemudian yang ketujuh, karena mungkin kedekatan dan bagaimanapun secara psikologis perselingkuhan tentu ada pengaruh tersendiri yang pada akhirnya dia tidak lagi konsentrasi, tidak lagi mau mengerjakan tugas-tugasnya ketika dia seorang istri, ya. Bahkan bagi seorang suami pun ketika selingkuh dia rela meninggalkan pekerjaannya demi menemui seorang selingkuhan. Ini bukan cerita aneh dan ini banyak kenyataan di tengah kehidupan kita semua, ya. Bahkan ada yang rela keluar ya, supaya dia berada di lokasi pekerjaan yang sama, ada yang seperti itu. Inilah pengaruh secara psikologis tentang perselingkuhan. Kalau kita bicara perselingkuhan ya, ini. Kemudian yang kedelapan, dia sudah mulai terang-terangan, bahkan dia tidak takut seandainya memang mereka harus berpisah dengan pasangan. Ya karena mungkin ini kita nanti akan ada pemahaman lanjutan ya kenapa seperti itu ya. Jadi mereka ibaratnya itu kalau bahasa Jawa bilang sudah tidak tendengaling-aling. Bahkan mohon maaf, ada kalanya loh seseorang yang berani membawa pasangan selingkuhnya ke rumah, ada walaupun itu tidak banyak. Itu berarti di situ memang sudah ada hal-hal yang memang kita tidak tahu. Ini yang ke-8. Lalu yang ke-9, mungkin secara diam-diam mereka sudah membuat komitmen baru. Ya, sekali lagi, mungkin secara diam-diam dia sudah membuat komitmen baru dengan pasangan selingkuhnya. Artinya begini, oke lah hubungan kita lanjut ke menjadi pasangan resmi. Tapi dengan catatan, kamu cerai pasangan kamu, saya cerai pasangan saya. Ini biasanya seperti itu. Nah, ketika sudah terjadi seperti itu memang sangat logika ya, ketika pasangan tidak lagi takut ketika dipergoki. Bahkan di situ ketika pergok, dia akan akan berpihak kepada selingkuhannya, artinya akan membela selingkuhan. Ini hanyalah sekedar pemahaman buat sahabat semua, sekedar tambahan pemberitahuan ya, bahwa memang ciri-ciri suami atau istri selingkuh ketika memang ingin betul-betul lepas dari pasangannya, itulah hal-hal yang mungkin sering ia lakukan bersama pasangan selingkuhnya. Jadi di sini semakin hari keberanian untuk berterus terang ini semakin kuat dan semakin terlihat. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.